Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat, taufik serta hidayahnya sehingga kita dapat berkumpul di tempat yang insya Allah berbarokah ini. Sholawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang telah suri teladan utama dalam seluruh aspek kehidupan, termasuk bagaimana memperlakukan lingkungan dengan penuh tanggung jawab. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dirahmati Allah, pada kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan sebuah ceramah dengan judul akhlak terhadap lingkungan. Topik ini sangat penting karena tanpa disadari kerusakan lingkungan semakin hari semakin nyata. Padahal sebagai umat Islam, kita dituntut untuk memiliki akhlak yang mulia, tidak hanya kepada semua manusia, tetapi juga kepada alam dan seluruh ciptaan Allah. Lingkungan adalah amanah, bahwasanya kita harus menyadari bahwa lingkungan terhadap lingkungan itu adalah amanah dari Allah. Dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 30 pun sudah tercantum. Sebagaimana Allah menyebut manusia sebagai khalifah di bumi, yang artinya ingatlah ketika Tuhan berfirman kepada para malaikat, sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi. Sebagai khalifah, tugas kita bukan hanya beribadah secara ritual, tetapi juga menjaga dan merawat bumi ini, lingkungan ini, dan melestarikan bumi ini. Sebagai bentuk ibadah sosial, kita tidak boleh merusak dan menebang pohon, membuang sampah di sungai, atau menjebari udara. Akhlak yang baik terhadap lingkungan. Akhlak terhadap lingkungan mencerminkan keakhlakan dan kepedulian kita kepada lingkungan. Nabi Muhammad SAW contoh nyata, bukti nyata, beliau melarang umatnya membuang kotoran di tempat umum, di sungai, di jalan, atau di bawah pohon yang biasa digunakan berteduh. Bayangkan di zaman dahulu belum ada pencemaran seperti sekarang, tapi Rasulullah sudah memberi arahan agar umatnya menjaga lingkungan itu, kebersihan itu. Beliau bersabda, kebersihan adalah sebagian dari iman. Ini menunjukkan bahwa kebersihan dan kepedulian terhadap lingkungan adalah bagian dari iman kita kepada Allah. Maka jika ada orang yang rajin sholat tapi masih buang sampah sembarangan, berarti ada yang kurang dalam pemahamannya tentang iman. Dampak buruk akhlak yang buruk terhadap lingkungan. Hadirin sekalian, lihatlah apa yang terjadi pada saat ini. Sungai-sungai penuh sampah, hutan dibabat tanpa kendali, udara kotor, banjir, longsor, kekeringan semua. Semua itu bukan semata-mata bencana alam. Banyak diantaranya adalah akibat ulah tangan manusia. Allah sudah mengingatkan dalam Al-Quran bahwasanya kita harus menjaga lingkungan kita karena itu adalah amanah dari Allah. Artinya ketika kita bersikap egois terhadap alam, mengambil sumber daya tanpa batas, membuang limbah tanpa berpikir panjang, maka kerusakanlah yang akan terjadi. Dan sayangnya yang menanggung akibatnya bukan hanya pelaku,
tetapi seluruh makhluk termasuk manusia lainnya. Cara kita menunjukkan akhlak terhadap lingkungan, yaitu lalu bagaimana wujud nyata dari akhlak terhadap lingkungan? Mulailah dari hal yang kecil seperti membuang sampah pada tempatnya. Gunakan dengan air yang secukupnya, hemat listrik, dan jangan boros-boros. Tanam pohon, jangan menebang sembarangan. Gunakan transportasi ramah lingkungan jika kemungkinan ikut serta dalam kegiatan bersih-bersih lingkungan. Hadirin yang saya hormati, setiap tindakan kecil yang kita lakukan dengan niat menjaga ciptaan Allah akan bernilai ibadah di sisinya. Menumbuhkan kesadaran bersama, perlu diingat, menjaga lingkungan bukan tugas 1-2 kali, tetapi itu tugas bersama, keluarga, sekolah, pemerintah, atau seluruhnya untuk menjaga kealaman dan lingkungan tersebut. Orang tua mencontohkan di rumah, guru mendidik di sekolah, anak-anak menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Kalau kita semua saling menjaga, insya Allah bumi akan kembali sehat, dan itu bukan hanya demi kita, tetapi juga demi anak cucu kita nantinya. Mungkin cukup sekian ceramah dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Nun wal qalami wa ma yasturun. Fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.